Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sampai subuh sarara dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari RRI Palu, Negeri 1000 Megalit, kembali menyapa Anda untuk obrolan budaya di hari ini. Dan untuk perbincangan kita selama 60 menit ke depan, kita akan membahas terkait dengan pilkada antara pemilih tradisional dan rasional. Sudah hadir bersama kami dari Ketua Komunitas Historia Sulawesi Tengah ada Bapak Muhammad Herianto. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, dan juga berbicara tentang pemilihan umum, harusnya ini yang akan memberikan kita pemahaman tentunya ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk bisa ikut menjadi pemilih yang cerdas dari Ketua KPU Kota Palu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Idrus. Baik, saya perkenalkan kembali Ketua Komunitas Historia Sulawesi Tengah Muhammad Herianto dan juga Ketua KPU Kota Palu Bapak Idrus SPMSI. Baik, ini kita ke historia dulu nih ya, berbicara tentang sejarah politik yang ada di Sulawesi Tengah, utamanya mungkin di Kota Palu ini. Seperti apa histori atau sejarah-sejarah politik yang pernah dilakukan oleh masyarakat di Kota Palu ini? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang pemilihan kepala daerah sebenarnya memang tidak terlepas dari sejarah. Ada berbagai catatan sejarah tentang Kota Palu waktu itu. Waktu itu dalam bentuk kerajaan ya. Tentu kalau kita berbicara hari ini yang agak berbeda. Kalau Kota Palu dalam sejarahnya kan dikenal dalam kesatuan 4 kota penghulu adat yang bergabung menjadi satu kerajaan. Jadi kalau 4 kota itu ada Besusu, ada Siranindi, ada Kampung Baru dan Kamulere. Dahulu dalam pemilihan adat Magau karena bentuk bentuk pemerintahan tradisional Kerajaan Palu dan Kemagauan Kagawa. Jadi yang memerintah adalah seorang Magau atau raja. Nah, bagaimana tata cara pemilihannya waktu itu adalah sekarang masih kita kenal yang namanya Nulibu. Ada 2 libu Todia dan libu Maradika. Jadi pemilihan itu di Baruga biasanya disebut. Kalau yang di Palunya yang paling terkenal dulu 1800 sekian sebelum pindah ke Kampung Leri yang 1892 itu ada Baruga Tangkabanggo. Libu Maradika dilakukan di dalam Baruga, kemudian memilih seorang raja. Jadi 4 penghulu adat itu kemudian bersepakat untuk memilih seorang Magau. Nah, dalam tata caranya itu ada yang mereka sudah mengenal quorum sebenarnya. Jadi yang kalau di Tangkabanggo, jadi ketika semua utusan yang akan memilih Magau sudah duduk, maka tangganya diangkat. Tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam forum. Ketika sudah ada keputusan maka tangganya akan diturunkan. Jadi istilahnya nabotu. Jadi sudah diputuskan. Nah, dalam sekarang kira-kira kondisi-kondisi seperti itu kan sebenarnya kondisi-kondisi mengutamakan persatuan. Makanya dulu ada beberapa petua-petua orang Kaili itu kalau disebut Ngaulu Pondo Danasong Eohi Nompengamu. Jadi kalau artinya itu dulu orang-orang masih berpikir satu untuk daerah, untuk kerajaan. Kemudian hari ini semua sudah berpencar-pencar. Jadi banyak perspektif gitu. Nah, secara sejarah, secara historia, apa yang dilakukan hari itu sebenarnya bukan hanya yang kita ketahui kan biasanya kalau seorang raja, seorang Magau biasanya akan turun ke anak atau saudaranya. Nah, kalau di Kaili pengkaderan itu jalan sebenarnya. Ketika seorang Magau diangkat, dia akan dipilih juga Madika Malolonya. Madika Malolo ini sebenarnya raja muda yang dipersiapkan untuk kelak menjadi raja. Jadi ada pengkaderan yang panjang. Ketika raja mangkat, maka Madika Malolo kembali dipilih dalam libu Madika.
Tapi kalau Madika Malolonya ini masih satu garis keturunan atau seperti apa? Jarang kalau dalam catatan sejarah itu adik kakak. Bahkan sebenarnya ada peristiwa di Kerajaan Palu di 1900-an awal ketika terpilih seorang anaknya raja. Raja yang terpilih dalam libu ini kemudian tidak bersedia dan akhirnya jatuh kepada adiknya. Justru dia yang dikader lama untuk jadi Madika Malolo sebenarnya. Dan ketika dia diperbincangkan dalam Nilibu, dalam keputusan libu itu mengangkat dia untuk diangkat menjadi Magau, tetapi dia menolak dan akhirnya jatuh kepada adiknya. Oke. Nah, kalau tradisi-tradisi seperti itu apakah sekarang ini masih tercermin juga atau sudah kita tinggalkan sejak dulu ini? Sejak 1949 dibacakan maklumat sama Raja terakhir Palu Caco Ijasa tanggal 6 Mei. Jadi dia menyatakan dalam maklumat itu 3 kerajaan bergabung keluar dari RIS dan bergabung ke dalam NKRI. Secara otomatis dia mengatakan bahwa kerajaan Palu sudah bubar. Makanya hari ini kita tidak mengenal lagi Magau di Palu tapi Toma Oge. Oke, saya ke Bang Idrus lagi nih. Bagaimana juga nih kita bisa memetakan gitu ya untuk antara pemilih tradisional dan rasional, mengingat dari zaman kerajaan ini sudah sangat kental ya kedekatan, terus juga mungkin dari tradisi. Kalau sekarang ini seperti apa nih dari KPU Palu untuk bisa mengedukasi masyarakat? Apakah masih kental nih untuk memilih secara tradisional atau sudah harus rasional ini, Bang Idrus? Ya baik, terima kasih. Pertama kalau di kita kan acuannya dulu kembali ke prinsip bahwa pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu kan prinsipnya barang siapa yang memenuhi syarat boleh memilih. Kemudian model pemilihan ini tinggal memang dalam banyak peristiwa kembali ke topik bahwa memang pemilih kita ini ada yang rasional dan kemudian ada yang tradisional. Kemudian kalau kita petakan berdasarkan kecamatan dan juga pemilih misalnya, kecamatan kita ini kan ada kecamatan yang kategori homogen, ada yang heterogen. Kalau berdasarkan pemilu 2024 kemarin itu kelihatan bahwa daerah-daerah homogen kelihatan sekali bahwa yang duduk itu seperti apa. Kemudian daerah heterogen itu kelihatan misalnya Mantiklore dengan Palu Timur itu daerah pemilihan satu misalnya. Yang kemudian kita bisa petakan siapa yang duduk di situ. Kemudian ketika mereka duduk itu kelihatan bahwa basis pemilihnya berdasarkan apa. Apakah berdasarkan rasionalisasi bahwa memang figurnya kuat, kemudian figurnya rajin turun ke lapangan, atau kemudian yang duduk ini karena alasan misalnya kedekatan hubungan kekerabatan. Tapi kan itu semua tidak keliru bahwa memang kita punya pemilih yang atas dasar tradisionalisasinya dia memilih misalnya karena kedekatan keluarga, ikatan keluarga, kedekatan misalnya kesamaan suku, agama dan sebagainya. Itu memang sah dalam model pemilihan yang pasti yang diatur oleh KPU kan harus rahasia. Tapi kemudian untuk daerah yang tertentu misalnya karena ini kota, kami berpandangan bahwa kota ini juga sudah seimbang. Ada misalnya Ulu Jadi itu kan homogen, Taweli, Palu Utara itu kan homogen. Kemudian Barat, Selatan, kemudian Mantiklore dan Palu Timur itu sudah heterogen bercampur. Tapi juga yang sangat kental itu misalnya di daerah-daerah pusat pendidikan. Itu pemilih rasionalnya seperti Mantiklore dan sebagainya. Kemudian Palu Timur. Itu juga pemilihnya menjadi rasional. Maka lahirnya model-model sosialisasi dan pendidikan pemilih. Maka KPU mendekatinya dengan segmentasi. Kita sebenarnya juga punya segmentasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Yang kemudian sekarang digarap oleh teman-teman PPK dan PPS. Yang kemudian lebih dekat untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Tapi kemudian yang sekarang mengkristal adalah apakah pemilih-pemilih tradisional dan pemilih rasional ini untuk ukuran kota yang lebih mereka dorong seperti apa. Kalau belajar di kasus 2020 dan 2024 yang saya pelajari, 2020 ini kan media sosial tidak begitu ditonton. Tapi saya lihat di 2024 ini, saya bandingkan dengan kemarin, kita punya penonton dari debat itu, debat 1 dan debat ketiga di atas puluhan ribu. Sudah ada yang tembus 40 ribu penonton. Apa maknanya bahwa ada gairah untuk melihat calon ini dari sisi visi, misi dan program. Terlepas dari yang lain ya. Tapi kemudian media ini berpengaruh. Kemudian juga datanya misalnya yang saya sebut di awal. Mantiklore Palu Timur itu siapa yang duduk mewakili. Apakah memang dia memilih atas dasar kedekatan suku, agama dan sebagainya. Itu pemilih-pemilih tradisional.
Kalau tidak seperti itu berarti pemilihnya harus dikategorikan rasional. Misalnya karena alasan tertentu, misalnya salah satunya mungkin rajin dikunjungi. Kemudian bisa juga kita berdebat tentang dia memilih atas dasar pertama. Ada orang memilih ini kan kalau ditarik ke urusan-urusan kerajaan dan relasi kekuasaan. Dia memilih karena yang dia dengar orang tua kemudian arahkan dia untuk memilih siapa. Dan dengar karena jabatan. Kalau karena jabatan kan ada korelasinya dengan sistem kerajaan. Zaman dulu kan orang kalau raja bilang nah sekarang apakah itu masih terjadi? Bisa, karena memang ada 3 tipologi. Orang memilih karena dia dipaksa oleh kekuasaan. Yang berperintah orang tuanya, tabe orang tuanya, kemudian lebih besar. Kemudian ada senjata tanda kutip ya, dia takut. Dia bisa memilih, boleh, tidak ada masalah kalau alasan itu. Walaupun bagi KPU itu jangan. Kemudian alasan kedua dia memilih karena ada materi kan, ada transaksi. Teman-teman sekalian boleh ditanya di daerah tertentu, tingginya korelasi antara orang memilih karena uang, itu berkorelasi dengan misalnya tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya. Itu terjadi. Walaupun itu keliru ya. Yang terakhir adalah karena kesadaran, karena memang kita rasional bahwa dia punya visi, misi dan program bagus. Nah, hal-hal seperti itu masih terjadi juga di daerah kita. Bagi KPU prinsipnya adalah semua harus diakses, semua harus diedukasi, semua harus masuk menjadi orang yang masuk data pemilih, kemudian diberikan haknya untuk datang memilih. Yang kita tidak boleh lakukan adalah menurut saya kita tidak boleh seperti di daerah lain karena alasan misalnya surat suaranya dicobloskan oleh tokoh adat segala macam. Saya kira tidak, karena dalam perspektif tertentu bahwa itu melanggar asas kita. Olehnya bagi KPU penting untuk masuk ke kelompok-kelompok tertentu untuk menjelaskan bahwa pilihan kita ini ngajak teman-teman adalah karena kesadaran. Kalau tidak ya yang rugi kita. Saya kira sampai di situ dulu. Oke. Berarti memang sudah kita bisa pilah gitu ya, tradisional dan juga yang rasional. Tradisional tadi lebih mengedepankan ya kedekatan tadi ya, boleh dikatakan ini kayak semacam politik identitas gitu ya Bang Idrus ya. Kalau setiap kita ini kan punya identitas politik, itu tidak masalah. Misalnya kita tidak pernah memilih lahir menjadi agama apa, suku apa, itu identitas. Yang keliru mungkin mempolitisasi identitas itu dengan alasan memburukkan orang lain karena tidak seidentitas dengan dia, itu yang mungkin dilarang. Itu yang disebut politik identitas. Tapi identitas politik sah-sah saja. Saya juga begini, kita lahir, misalnya saya lahir di Kamonji, rasionalisasi orang kan datang, ketua ini ada orang Kamonji mencalonkan, tidak apa-apa dia bilang sama saya begitu. Sepanjang saya tidak terpengaruh karena alasan tradisional, kedekatan tadi itu ya. Saya datang masuk ke TP, tidak apa-apa dia berkampanye saya ini kan tidak apa-apa. Warna saya misalnya ini, nomor saya 4 dan 5, tidak apa-apa. Kita satu garis, kita satu keluar, tidak apa-apa, monggo. Identitas kita. Tapi kemudian jangan kemudian memburukkan orang lain karena tidak sama dengan identitas kita. Itu yang kita perangi, politik identitas seperti itu. Saya ke Bang Heri lagi nih Bang Her. Kalau untuk saat ini kita kan sudah berapa kali pemilihan gitu ya untuk baik itu wali kotanya kita ataupun juga legislatif bahkan sampai ke presiden. Ini ada pergeseran tidak yang di survei dari KHST untuk tradisi-tradisi kita di Sulawesi Tengah ataupun di Kota Palu nih? Sebenarnya kami itu melihat orang Kaili pada umumnya ada satu falsafah yang Mbak Sosorana. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa turunan itu akan menentukan turunan berikutnya mau jadi apa. Jadi biasanya kalau orang yang di dalam kerajaan dia sebagai punggawa atau sebagai baligau atau dan seterusnya, biasanya keturunannya akan memegang itu. Nah, karenanya ada beberapa catatan-catatan penting sebenarnya teman-teman di Historia yang kemudian itu menjadi pembenaran sebenarnya hari ini kalau kita membaca sejumlah dokumen-dokumen taruhlah kolonial Verslag lah, yang kalau kita lihat kan ada kata-kata adoptel, ada beberapa tokoh sebenarnya yang hari ini yang menjadi besar, klan itu menjadi besar dan mempunyai hubungan dengan klan yang satu karena ada ikatan emosional. Sebenarnya ada tipologi emosional sebenarnya kalau kita membaca juga kan, selain tradisional ini kan ada emosional yang salah satunya adalah suku dan sejarah dalam kerajaan Palu, suku Kaili pada umumnya mencatat itu bahwa sangat besar biasanya kalau bapak neneknya atau pendahulunya seorang raja, dia hari ini akan menjadi seorang pemimpin yang besar seperti itu. Jadi tetap orang-orang di lembah ini kan memegang yang tadi itu, Mbak Muli Mbak Sosorana.
Oke, tapi kalau kayak misalnya lebih ke tradisionalnya ini, pengaruh-pengaruh pendahulunya ini masih harus juga didengar seperti saat ini atau seperti apa nih Bang Her? Kalau sepanjang kawan-kawan di Historia ini melakukan penelusuran dan melakukan analisa, beberapa tulisan-tulisan teman-teman itu seperti itu. Jadi tidak nama besar di belakang seseorang itu hari ini berpengaruh dengan apa yang pencapaiannya hari ini, khususnya di bidang politik ya. Kalau kita pun demikian tentang mungkin kalau dari dulu mungkin pendahulunya adalah seorang kali atau apa yang pandai di bidang keagamaan, hari ini kita lihat seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi ya. Mungkin kita bisa berbincang terhadap tentang dampak sosial seperti apa. Apakah juga ini bisa membentuk yang sekarang ini orang bilang dinasti nih. Keturunannya ikut juga dalam politik untuk memimpin sebuah daerah ataupun sebuah wilayah ya. Baik Bang Idrus, Bang Heri, kita akan break sejenak. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kami masih akan kembali lagi. Jadi tetaplah terus bersama kami. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan budaya kita mengenai pilkada antara pemilih tradisional dan juga rasional ya. Di segmen awal tadi kita sudah banyak mendengar sejarah dan juga seperti apa dari KPU Kota Palu untuk bisa menenangkan dan juga memenangkan hati masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas seperti itu. Nah, saya mau kembali ke Bang Idrus lagi nih. Apa sebenarnya tantangan dari KPU ini ya untuk bisa membalanskan ya antara pemilih yang tradisional dan pemilih yang rasional nih? Ya, pertama tentu KPU ini kan punya histori bagaimana kemudian partisipasi itu menjadi tantangan. Harus diakui selalu partisipasi pilkada selalu lebih rendah daripada pemilu. Kalau itu ada alasan rasionalisasinya. Kalau pemilu karena ada 5 kekuatan yang kemudian mendorong orang untuk datang ke TPS. Siapa itu? Kekuatan timnya presiden, kekuatan timnya DPD, kekuatan timnya DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan untuk pilkada kekuatannya ada gubernur dan kekuatan wali kota yang bergerak. Nah, yang unik adalah bagi kita juga belum bisa menarik apakah kemudian figur-figur yang tampil di 2020 dan 2015 itu tidak menarik sehingga kemudian partisipasi selalu rendah. Disinilah tantangan kami di 2024. Kalau 2020 kita bisa tarik bahwa mungkin itu zaman COVID, orang tidak mau datang ke TPS. Tapi kalau mau dilihat figur, ada hubungannya dengan histori, kemudian ada hubungannya adalah orang-orang yang hubungannya dengan pemilih tradisional juga terwakili. 2020 itu nyaris tokoh-tokoh lokal yang disebut tadi oleh Ketua Heri itu muncul, ada klan-klan karena ada farm, kemudian lokalitas itu muncul dari tahun 2020. Nah, itu pembuktiannya di 2015 juga rendah juga partisipasi, padahal yang lahir ketika itu yang muncul juga adalah bukan orang lain juga yang muncul-muncul sekarang juga sebenarnya di 2024 ini. Nah, apakah karena kekuatannya timnya ataukah karena faktor kefiguran? Tapi bagi kami dengan berubahnya jumlah pemilih yang semakin dinamis, misalnya pemilih yang usia 17 sampai 39 itu angkanya luar biasa, mau 150 ribu dari 274 ribu, berarti kurang lebih di atas 50-60% pemilih itu. Kalau ditarik di situ maka harus dikatakan bahwa di kota ini kan pusat pendidikan, bahwa kemajuan pendidikan kita juga sudah cukup luar biasa. Anak-anak muda kita di lokalan maupun yang tidak lokal misalnya itu juga sudah mulai aktif sekolah karena dan sebagainya. Tentu mereka ada orang-orang yang biasa membaca dan menerima informasi, sosialisasi dan edukasi terkait bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang rasional. Walaupun harus kami akui, kami penyelenggara ini kan mendorong orang untuk rasional memilih. Memilih karena alasan yang saya sebut prinsip tadi, kenali visi, misi dan program, kemudian kenali latar belakang dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa juga kami paksakan karena kita tidak menganut prinsip pemaksaan itu. Bisa jadi karena alasan yang disebut di awal, bisa jadi karena ada doktrin dalam rumah tangga, kemudian dan itu sah saja bagi kita. Selama menurut saya prestasi juga tidak ada, saya meyakini yang masuk menjadi calon wali kota sekarang juga ada orang-orang terbaik semua. Kombinasinya juga bagus misalnya.
Kalau misalnya mau bergeser, kombinasi nomor urut 1 juga bagus, nomor urut 2 juga bagus, dan nomor urut 3 juga bagus. Begitu juga gubernur. Nah, tinggal nanti mau dilihat apakah irisan-irisan pemilih rasional gubernur dengan wali kota ini sama. Misalnya karena saya memilih gubernur nomor 4, maka saya memilih wali kota nomor 4. Atau saya memilih 5, apakah irisan. Kalau tidak irisannya ketemu, maka lebih menarik. Karena dia memang bisa memilih karena alasan rasional. Nanti kita lihat hasilnya. Di situ bisa ditarik riset. Oh, memang yang memenangkan kontestasi gubernur dengan wali kota ini pada saat berkampanye misalnya memang mereka sama-sama. Tapi kalau tidak sama, misalnya sama-sama lantas yang menang beda, berarti pemilih kota menjadi lebih rasional. Contoh, misalnya yang menang nomor 4 gubernur, lantas kemudian yang Karena menang kita wali nomor kota 4, nomor 5 ini ya. Misalnya Jadi aman nomor, ya kita nomor, sebut ya. nomor 5 menang wali kota. Padahal ketika kampanye nomor 4 dan nomor 6 sama-sama. Ternyata yang menang wali kotanya nomor 5. Bisa ditarik riset pertama. Oh, berarti pemilih kota lebih rasional karena dia tidak ikut klan gubernurnya. Itu contoh. Berarti apa yang disebut Mas Heri ini ada doktrin-doktrin dalam keluarga bisa jadi terkikis dalam kota. Tapi dilihat lagi sebarannya, siapa menang di 8 kecamatan. Nanti kelihatan semua itu. Tapi kalau berdasarkan survei yang muncul-muncul ini, saya kira pemilih wilayah-wilayah homogen dan heterogen masih bisa kita klaster bahwa ada yang tradisional memang di wilayah-wilayah homogen dan lebih rasional di wilayah heterogen. Bukan karena yang saya sebut ya, bukan karena suku agama, enggak, karena memang terbiasa mereka diskusi, ini saja yang kita coblos, ini saja karena ada kedekatan dengan kita ke depan mungkin kita bisa punya akses komunikasi. Tapi di lain tempat saya harus jujur mengutip kalimat dari Ketua DKPP Republik Indonesia, di satu tempat tidak bagusnya pilkada dan pemilu ini bukan murni karena penyelenggara, tapi tarikan dari peserta. Contoh ya, di satu daerah yang secara ekonomi rendah, money politik itu ditunggu loh. Bukan di Palu risetnya, di luar Palu. Ditunggu, mereka tunggu sampai pagi. Jadi bukan orang bilang dilarikan, ditunggu mana. Cepat sudah mau pilkada. Itu contoh bagaimana kita dari sisi itu lebih rasional apa ya kalau bahasanya begitu. Mungkin lebih pragmatis dan kapitalistik kan. Tapi kemudian terjadi ada hubungan antara ekonomi. Jadi kalau mau memperbaiki demokrasi ini juga tidak boleh lepas dari ketika priorisasi siapa yang menang. Dia harus fokus peningkatan ekonomi. Kalau tidak demokrasi akan rusak ke depan. Karena yang saya sebut tadi materi dan ancaman. Tapi di satu sisi ada juga kewajaran rasional bilang saya mau pilih yang saya kenal dong. Walaupun bagaimana kualitasnya, dengan siapa saya mau mengadu? Nah, itu alasan-alasan manusiawi kan, alasan emosi. Rasional juga itu, kan bisa kalau mau didokumentasikan, rasional juga. Karena kepentingan sekali lagi dalam membangun politik dan memenangkan hati pemilih ini kan berulang kali kami sebut kalau pemimpinnya punya komitmen yang kuat, kemudian pemimpinnya punya kebajikan dan ketaatan, kelihatan kan wajah orang yang bijaksana ini kan. Bijak, kemudian bajik, adil, jujur, kemudian memperlakukan orang setara, di kota ini cukup diterima. Ada istilah yang menurut saya, mohon saya diluruskan di Palu. Di Palu ini paling enak, asal kau batabe sama orang, kau tidak kurang ajar, mudah kau dimaafkan dan diterima. Tapi kapan kau tidak sopan, gampang sekali kau tidak disimpati. Itu menurut saya, pengalaman saya. Jadi simpel di Palu ini, tapi tidak bisa juga dianu. Lain-lain pemilih di Palu ini dari aspek kadang-kadang bisa tiba-tiba rasional, tiba-tiba bisa tradisional. Itu mohon saya diluruskan Pak Ketua kalau saya keliru. Baik. Saya memahaminya begitu selama ini. Oke, baik. Artinya di Palu ini juga sudah banyak suku ya yang ada di wilayah kita dan sudah menjadi pemilih juga untuk di sini. Nah, Bang Her, untuk dampak sosial ini kan seperti yang disampaikan Bang Idrus tadi adanya mungkin pengaruh FAM, pengaruh klan itu ya. Nah, ini kalau misalnya sekarang ini pemilih lebih rasional ya. Apakah memang ada survei juga seperti itu, pemilih sekarang sudah lebih rasional dan apakah ada dampak sosial bagi mereka nanti nih ketika sudah ada pemimpin kita nih? Sebenarnya begini, kalau kita mau belajar dari sejarah ya, di awal abad ke-20 kota Palu itu terbentuk permukiman-permukiman dengan kapten-kaptennya. Arab misalnya, etnis Arab, dia punya kapten Arab, dibuatkan satu kawasan permukiman khusus. Banjar misalnya, ada kapten Banjar, Bugis dan seterusnya. Artinya apa? Dari dulu sebenarnya kota Palu ini daerah sangat terbuka untuk pendatang. Jadi kalau hari ini dengan hampir 400.000 penduduk kota Palu hari ini ya. Jadi sudah tidak canggung lagi sebenarnya dengan bagaimana perbedaan. Bahkan kalau kita melihat di sejarah ya, karena Tawaili
hari ini masuk dalam kota Palu. Tawai ini kan paling gampang kalau kita mau belajar sejarah tentang bagaimana suksesi kepemimpinan di sana. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari dari Tomalanggai kan berubah menjadi Langganunu. Ini kan bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional yang akhirnya tergantikan Kagawa. Kata Kagawa ini kan sebenarnya diadopsi juga dari Sulawesi Selatan karena seorang Yonto Nulemba, anaknya dari Marakaluli ini kemudian belajar ke sana dan akhirnya dia pulang dan mengubah Langganunu menjadi Kagawa. Apa yang kalau bicara sosial hari ini, jadi perubahan-perubahan di Kota Palu ini bukan cuma karena perubahan-perubahan orang lokalnya juga sebenarnya. Banyak adopsi-adopsi yang kemudian mempengaruhi. Bahkan sebenarnya kalau kita mau melihat dari sejarah, kota ini kan sebenarnya kota yang feminim. Jumlah perempuannya dari dulu, makanya raja-raja kita dulu itu raja-raja perempuan dan banyak didatangi untuk dikawini sebenarnya. Percampuran budaya Mandar, Bugis, Banjar itu melalui perkawinan. Dan hari ini sebenarnya orang sudah bercampur baur di Kota Palu, apalagi soal masalah etnis. Tidak ada lagi yang dikatakan betul-betul murni orang Kaili hari ini. Jadi kalau mau bicara sosialisasi ya sudah apalagi ya saya hakul yakin sebenarnya kalau dalam urusan pilih memilih pemimpin hari ini ya mereka betul-betul sebenarnya lebih melihat bagaimana seseorang itu mendapatkan memberikan kemaslahatan untuk mereka. Oke, artinya harus punya daya tarik tersendiri juga begitu ya Bang Heri. Iya. Tidak hanya mengandalkan farm tadi ataupun kekerabatan yang dekat gitu ya sekarang Bang Heri ya. Seperti Kira-kira itu ya. begitu. Oke. Saya kembali lagi ke Bang Idrus nih. Untuk tadi kan menjawab tantangan kita harus mendekati secara segmentasi gitu ya Bang Idrus. Nah kemudian untuk pengaruh dari kampanye, apakah dengan seringnya dikunjungi atau adanya kampanye dengan hal-hal yang menarik itu juga bisa mengubah pandangan para konstituen ini? Ya, pertama seperti saya sampaikan data di awal bahwa kita memiliki 100 lebih pemilih di usia 17 sampai 39. Artinya ada kedekatan generasi-generasi muda ini untuk melihat pemilihnya. Nah, kalau mau ditarik majunya pendidikan juga kira-kira yang memperoleh pendidikan yang sedikit layak di angka-angka usia-usia itu. Karena kita berada di zaman itu. Nah, yang menarik tadi kalaupun misalnya kami bersosialisasi, kami coba di 2024 ini memang mendelegasikan semua model sosialisasi dan pendidikan pemilih kami ini ke PPK dan PPS kami dengan modal daya jangkau, kemudian daya terima dan lokalitas kira-kira begini. Siapa yang kami angkat menjadi PPK 5 kecamatan itu kira-kira pasti orang-orang situ. Jadi penting dia untuk bicara, penting dia menjelaskan dari saluran materi yang diberikan oleh KPU. Sehingga sebenarnya ujung dari KPU ini kan pemilihnya menjadi rasional. Harus diakui dengan kami dorong itu. Tapi di satu sisi ada juga pemilih kita yang generasi 40 sampai 60 tahun. Ini tidak mudah digoyang. Kalau dia mengatakan yang saya mau pilih, mohon maaf ya, secara tradisional susah goyang itu. Dari aspek psikologis dia yang akan mempengaruhi. Jadi masih seimbang. Kemudian pemilih kita juga ada keseimbangan. Saya betul tadi bahwa sudah sejak 2024 pemilu sedikit lebih banyak pemilih perempuan kita, ditambah lagi ini juga selisihnya 3.000 lebih pemilih perempuan lebih banyak. Apakah kemudian nanti hasilnya berimplikasi terhadap ada korelasi antara paslon yang kemudian memilih ada perempuan memilih perempuan, laki-laki memilih laki-laki, nanti kita lihat. Tapi belajar di 2024 ada korelasi di 2020 kemarin kan yang kemudian memenangkan kontestasi. Tapi sekali lagi karena ini sudah rasional, siapa yang sering datang? Siapa sering datang berkunjung? Saya lihat semua calon ini dari nomor 1, 2, 3 ini rajin semua kalau lihat di sosmednya, masuk ke semua pelosok, sudah menemui kita punya saudara-saudara misalnya di UN Tumbu, Wana dan sebagainya. Kalau kota pendekatannya juga sudah media sosial. Saya kira pemilih yang akan memilih karena alasan rasional juga sudah seimbang di kota ini. Makanya salah satu indikator di kami tadi, jumlah peserta yang datang setiap sosialisasi teman-teman PPK itu luar biasa. Seperti kemarin juga ketika kami kumpulkan siswa dari 26 sekolah, nyaris justru setiap sekolah mengutus orang lebih banyak dari yang kami minta. Apa maknanya pemilih pemula kita ini juga sudah bergairah. Mungkin ada korelasi yang saya sebut tadi.
sedangkan makan ya, contoh anak kita di rumah makan saja dengan HP di samping. Sampai kemudian saya jujur ketika debat pertama saya dikomentari oleh netizen lewat anak saya. Mohon maaf saya tidak memiliki IG, saya orang kota yang lucu, tidak memiliki FB dan tidak memiliki yang lain. Walaupun saya punya alasan kenapa saya tidak miliki. Kemudian anak saya datang, bapak juga yang buka soal kayak orang, kenapa? Itu dibully bapak ini tidak sehat. Kebingungan lah. Hah? Kau ini tahu dari mana? Dia bilang saya tahu dari medsos. Saya memaknai bahwa ini akan serius terhadap partisipasi kita. Akan meningkat pemilih-pemilih muda ini, pemilih-pemilih generasi pemula ini yang akan datang ke TPS. Semoga irisannya dengan irisan debat nyambung ya. Karena memang visi, misi dan program ada keberpihakan pada kelompok kita perkotaan. Mudah-mudahan karena itu. Nanti kita lihat. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa alasan tradisional itu akan muncul. Cara yang saya bilang tadi. Saya pilih nomor 4 karena keluarga aku. Kira-kira begitu. Biar kau jarang dikunjungi. Yang lain saya tidak tahu. Misalnya contoh begitu kan baku sedunya kita. Saya tidak tahu. Hanya itu yang saya tahu. Tidak pernah dilihat kita. Daripada yang lain saya tidak tahu juga. Itu kan tradisional sekali. Tapi itu ada bisa ada. Ada juga yang saya sebut tadi karena alasan pragmatis kan. Kapan lagi saya bisa temui dia? Sekarang saja saya terima. Nah, itu yang tidak boleh oleh Bawaslu pasti dia tangkap kita. Banyak orang yang digugurkan karena alasan money politik. Tapi kemudian terjadi di banyak daerah, terjadi. Hanya memang butuh pembuktian untuk kemudian mencegah. Tapi di forum ini tetap saja untuk mencegah jangan dilakukan. Ayo kita jadikan momen demokrasi ini kan ujungnya juga saya jujur ini miliaran rupiah biaya pilkada ini. Betul. Sedih kalau tidak banyak orang datang ke TPS. Oke, saya kembali ke Bang Her lagi nih. Pernah nggak ada pelibatan dari KHST begitu ya untuk bisa juga mempengaruhi pandangan dari para pemilih ini? Kami ini kan sebenarnya besar di media sosial dan kami tidak mau dalam postingan-postingan media sosial itu ada sedikit pun yang berbau kampanye dan politik. Nah, kalau ada kawan-kawan biasanya dia secara pribadi, tapi ada yang menarik sebenarnya kalau diikuti beberapa hari kemarin di postingan Historia, bagaimana kawan-kawan itu menggambarkan sebenarnya yang terpenting dari proses hari ini kita akan melakukan pilkada adalah setelahnya, bersatu setelahnya. Karena ada cerita, ada teman-teman mendapatkan di satu daerah gitu. Orang Kaili itu setelah dia berdebat di dalam di dalam Baruga yang tadi saya katakan itu, dan akhirnya ketemu satu keputusan, mereka langsung mengatakan mengatakan kepada orang yang dilantik, Narosomo Polanti Pompakone Domo ya Ravontono Eo. Artinya setelah berdebat panjang, setelah kita hari-hari ini kalau kita melihat di media sosial, dan ketika kita terpilih, ada yang terpilih, kita akan bersatu kembali. Itu sebenarnya tantangan hari ini kalau mau lihat dari perspektif sejarah, dan kawan-kawan di Historia sebenarnya maunya seperti itu, belajar dari sejarahnya seperti itu. Kalau sebelumnya memang kalau tiga berbeda akan terpecah. Iya, kalau kita lihat biasanya kan setelah akan sulit move on. Orang Kaili ini kan biasanya orang-orang di lembah ini kayaknya seperti itu. Hal yang paling susah itu ketika apalagi ada budaya kita ini, budaya tende, budaya buku kasih panas, dan yang belajar dari sejarah yang kita tangkap poinnya seperti itu. Ada hari-hari kita berdebat panjang dan ada hari-hari kita setelahnya bersatu. Oke, nah itu kayaknya menjadi harapan kita semua ya, walaupun berbeda, tapi ujung-ujungnya kan kita akan tetap dipimpin oleh satu orang gitu ya. Oke, baik. Oke, nah bagi terus lagi nih, seperti apa juga nih dari KPU melihat gitu ya ketika nanti adanya semacam perbedaan pendapat seperti itu dan juga memanas di masyarakat, gimana nih KPU bisa meredam ini? Iya, pertama model mengelola pilkada ini sudah harus bergeser. Dulu lembaga penyelenggara itu menjadi lembaga yang super sekali, sekarang sudah harus kolaboratif. Kita punya keterbatasan, misalnya untuk debat ketiga ya kita mengundang tim dari Gakumdu. Kenapa mengundang? Karena kita menjaga jangan ada terkait tindak pidana dalam debat. Kita undang karena mitigasi, dan sudah kita beritahu apa maknanya, bahwa sekali lagi
Bagi KPU tidak tahu kalau sudah selesai pilkada, mungkin karena kami penyelenggara ya. Sudah biasa sekali dengan yang menang kalah itu sudah harus biasa saja, biasa saja. Iya. Tidak tahu karena sudah lama di penyelenggara sehingga kemudian pilihan-pilihan sampai di rumah pun saya harus jujur ya. Seingat saya tidak pernah memberitahu pilihan saya kepada istri. Karena saya hindari konflik. Makanya kenapa prinsip rahasia itu penting sekali. Iya. Saya ingat dulu ketika zaman presiden siapa ya? Periode pertama ya, Prabowo lawan Jokowi kalau tidak salah, ketika orang terpecah di rumah tangga itu. Iya. Periode pertamanya. Iya betul. Ketika Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa, Jokowi dan Yusuf Kala kalau tidak salah. Terbelah di rumah tangga. Salah satu cara meredam, saya tidak beritahu pilihan sama istri. Karena jangan dia berbeda dengan saya. Iya. Ternyata saya memakai relasi kuasa saya sebagai suami kan. Suami kan kepala rumah tangga dalam agama yang saya pahami. Olehnya saya bisa mengintervensi, tapi saya mengalir karena sudah penyelenggara. Setelah saya rasakan, ada juga bagusnya dengan orang yang tidak tahu saya. Dia tidak tahu saya, misalnya jangan sampai ini dendam kepanjangan ya. Ada istilah saya akan melakukan balas dendam politik. Bisa jadi saya bisa kena kalau saya tidak bisa pilih. Makanya rahasia. Tapi kemudian sekali lagi yang saya sebut mencoba menarik dari yang kalah kemudian ditarik dengan kabinet. Saya ingat ada satu peristiwa dulu, saya tidak sebut calonnya. Ketika beda tipis suaranya dengan yang itu, yang kalah itu dia tidak hakimi. Tetap dia tempatkan pada posisi yang dia tidak ganggu. Padahal kalau bicara relasi kekuasaan, dia punya kekuasaan memutasi dan sebagainya. Tapi dia tidak lakukan. Nah, itu salah satu contoh menurut saya budaya politik yang harus kita jaga. Tapi sekali lagi karena kos politik ini tinggi, ada situasi memang butuh move on calon ini. Uang, tenaga habis, tiba-tiba ekspektasi suara yang muncul tidak seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, budaya patende, contoh. Cocok sudah komiu bacalek. Suaranya komiu satu RT, komiu semua sudah itu. Kalau calon kritis, dia bilang, kenapa bukan kau bacalon? Kenapa saya kau dorong? Kira-kira begitu. Ini kalau tidak rasionalisasi juga kita sebagai calon dengan tim, ini bisa kalau misalnya kalah, ini membuat kita stres apa segala macam karena kos politik kita mahal, biaya sosialisasi ya, bukan bayar orang bukan. Turun saja sejak 25 September sampai 23 November kita beri keleluasaan calon untuk mengunjungi lewat tatap muka. Satu kali tatap muka 500.000 orang, berapa uang kue? Uang transportasi pulang. Itu kalau menkalkulasi miliaran loh. Tiba-tiba muncul janji itu muncul, tiba-tiba suara di bawah sekian. Stres Pak sebagai manusia. Kami saja penyelenggara yang netral ini, berpikir jangan ada orang konflik, debat ketika kadang naik juga asam lambung. Apalagi ini yang kalah Pak. Itu yang maksud saya butuh memang waktu. Ke depan mungkin ada sesi RRI atau apa, membuat kita buat lagi dialog setelah selesai pemilihan. Dialog persaudaraan apa bakasi move para calon ini. Kandidatnya dulu supaya tidak manas-manasi. Iya itu menurut saya. Baik, ide yang bagus ya Pak. Oke, kita masih ada satu segmen lagi di pendengar, bagaimana juga dari beberapa pihak yang ikut terlibat untuk mensukseskan Pilkada di 2024 ini. Tetaplah terus bersama kami. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi untuk melanjutkan di segmen terakhir obrolan budaya malam hari ini dari RRI Palu dengan topik pilkada antara pemilih tradisional dan rasional. Saya ke Bang Heri dulu nih. Bang Her, ini bagaimana Anda melihat gitu ya untuk peran generasi muda Palu membentuk pola pemilih rasional di masa yang akan datang ini? Kalau ini saya selalu tak ingat dengan kata-katanya orang tua. Kalau di KL itu ada petuanya tuh bilang manuku manunto didi pakapande mom PBI. Ada masalah mempelisi kunci, masalah tanah sei, majaat tanah sei. Sebenarnya dalam sekali kalau orang tua bilang itu, dia bilang ayamku ini ayam aduan, hati-hati dalam menjaganya. Kalau salah kita memilih kunci, salah tanah kita, maka akan hancur tanah kita ini. Itu sebenarnya dia bilang kalau mau memilih orang, memilih pemimpin, dia bilang
lihat mungkin rekam jejaknya, programnya. Jadi bukan di satu sisi orang tuanya kita dulu itu orang-orang kayak itu mengatakan lihat orangnya, lihat bagaimana program-programnya. Jadi bukan cuma lihat dari secara kekeluargaan. Dirunut lagi rekam jejaknya satu-satu gitu ya. Oke. Nah kalau dari Bang Idrus nih untuk KPU kita punya harapan besar gitu ya bagaimana pilkada kita di Kota Palu ini bisa sukses dan berjalan dengan damai. Gimana ya Bang Idrus? Ya pertama kita menyadari bahwa di kita ini kan dari aspek pemilih banyak yang muda. Makanya proses rekrutmen kita KPPS juga yang muda. Kenapa? Karena kita ingin ada doktrin bahwa pilkada ini harus menjadi menjadi lebih baik cara memilihnya dan sebagainya. Maka kemudian ada kaderisasi yang dibangun oleh KPU dari sisi penyelenggara. Semakin banyak generasi muda yang kita libatkan penyelenggara baik KPPS, kemudian PKTPS, PPS dan PPK, tentu ini menjadi bibit-bibit ke depan untuk kemudian terus mensosialisasikan pemilih rasional. Tapi sekali lagi saya harus menyebut alam nasra itu kan kalau dalam kaidah Islam bahwa di antara baik itu akan ada buruk. Di antara pemilih rasional pasti ada pemilih yang tradisional. Dia akan selalu ada dimanapun sepanjang ini ada. Tapi kemudian setidaknya pemilih rasional ini bisa mengalahkan pilihan-pilihan yang karena alasan mohon maaf ya dendam politik, berita memburukkan orang padahal tidak begitu faktanya, menjelekkan orang padahal tidak seperti itu faktanya. Itu yang sama-sama kita larang untuk tidak dilakukan. Tapi kemudian akan ada dinamika di bawah tidak bisa, itu adalah fakta yang harus kita terus netralisir. Salah satunya adalah dengan program 172 kali sosialisasi yang dilakukan oleh KPU menyasar semua elemen. Kemudian menjadikan juga teman-teman ada lebih banyak narasumber lah. KPU ini tidak bisa lagi pendekatannya elit, tidak boleh hanya pada 5 komisioner, tapi didelegasikan. Kekuatan kota ini harus ke basis-basis kecamatan sudah, sehingga teman-teman kemarin mencoba dan ini yang pertama mendelegasikan semua tugas sosialisasi ke teman-teman PPK PPS Kota Palu. Alasan sederhananya bahwa di sana benteng-benteng akan menjaga agar pilkada ini semakin baik. Tapi yang menarik juga menurut kami adalah ketika proses calon-calon yang muncul ini kan menurut kami adalah orang-orang yang sudah semua kuat untuk berkontestasi di Palu dan sudah paham betul bagaimana Palu. Jadi siapapun kemarin akan duduk. Tinggal sekarang harus jujur saya akui hapus dendam politik. Saya harus sampaikan himbauan berhenti dendam politik karena dendam politik itu ujungnya tidak akan bagus bagi pembangunan kita ini. Karena sekali lagi saya ini miliaran uang yang saya kelola untuk kelola pilkada dari warga Palu punya uang ini. APBD dari pajak. Kemudian sayang sekali kalau target kami kan partisipasi itu di atas 200.000. Kemarin ada 197.664 suara sah pemilu kemarin. Itu suara sah. Karena yang diukur dan dikejar oleh pemilu dan pilkada ini suara sah sebenarnya. Karena one man one value itu kan, satu manusia satu nilai. Itu yang kita kejar. Biar banyak ke TPS kalau suara sahnya hanya 5 itu saya ingin KPU hitung. Jadi yang kita kejar ini adalah kualitas orang datang mencoblos. Pemilu pasti banyak suara tidak sah karena ribet ya. Karena ada 5 jenis surat suara yang dibuka segala macam. Tapi kalau pilkada ini saya kira surat suara gubernur di Palu sama juga, ada paslon 1, 2, 3. Wali kotanya juga ada sama 1, 2, 3. Jadi saya kira dari aspek kecepatan, durasi waktu tidak ribet. Kemudian semoga angka yang kami targetkan adalah pemilih yang datang ke TPS lebih dari 200.000 suara sah. Itu salah satu indikator bagusnya keterpilihan. Kemudian kelanjutan lagi, kalau pemilih rasional ini ada, semestinya yang budaya yang perlu kita bangun ke depan adalah sebelum masa sebelum masa pencalonan, seyogianya rakyat muda kita ini datang ke partai politik itu. Tunggu dulu, saya mau kriteria pemimpin yang kami dorong ini. Sebelum pencalonan ini, bukan disuguhkan. Jadi model ramuan menu ini menjadi lebih Palu begitu. Lebih ada nuansa Palunya. Saya mau begini. Walaupun dia siapa nanti, tapi saya mau dia begini. Menetapkan visi misinya begini, programnya begini. Karena mewakili kita orang. Tapi ini kan selama ini ya ke depan akan bagus. Selama ini nanti jadi. Baru semua ini. Akhirnya kita tidak terlibat dalam proses partisipasi siapa yang cocok dalam mencalonkan. Itu kira-kira yang ke depan menjadi PR
tantangan bagi KPU dan jajaran. Oke, jadi sekarang ya itu yang disuguhkan itu aja yang kita harus pilih. Oke, Bang Heri, mungkin terakhir juga nih Bang Her, harapan dari teman-teman komunitas di KHST gitu ya terhadap pilkada di Kota Palu ataupun di Sulawesi Tengah nih. Kalau kita bilang itu kan sejarah itu selalu sebenarnya berulang dalam ruang dan waktu yang berbeda sebenarnya. Apa yang terjadi lalu mungkin dalam konteks akan terjadi hari ini tapi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nah kalau kita mau belajar dari sejarah sebenarnya yang saya katakan tadi tentang bagaimana seorang Magau ketika akan dipilih dan dilantik, tapi dia sudah dipersiapkan seorang Madika Malolo. Yang ingin kami katakan sebenarnya bagaimana orang-orang muda hari ini mempunyai kekuatan membaca zaman dengan kalau hari ini bicara tentang politik berarti mempersiapkan dirinya. Pengkaderan maksudnya dalam sejarah orang-orang Kaili bahwa hampir semua Madika Malolo itu akhirnya jadi Magau. Tapi ada beberapa yang Madika Malolo yang terpilih menjadi raja tapi dengan besar hati dia tolak dan memberikan kepada orang lain. Poinnya sebenarnya bahwa hari ini sebenarnya Kota Palu harus belajar dari sejarah bahwa Kota Palu hari ini besar karena ada sejarahnya dan harus bukan menjadi kota yang ahistoris termasuk dalam soal suksesi dan pemilihan umum. Oke. Artinya siapapun nanti pemilihnya jangan pernah lupakan sejarah. Iya. Ya, oke. Bang Idrus terakhir nih, Bang Idrus untuk meyakinkan lagi para masyarakat Kota Palu agar di tanggal 27 November ini bisa meramaikan TPS. Ya, hari ini 5 hari lagi kita pilkada 27 November 2024 Rabu. Kita datang ke TPS jam 7 sudah mulai buka, jam 1 siang TPS akan tutup untuk menerima pelayanan, tapi apabila sudah datang sebelum jam 1 tetap dilayani untuk pemilih. Kemudian yang berikutnya kita di KPU Palu ini kan 1-2 hari ini akan mendatangi pemilih untuk mendistribusikan C pemberitahuan. Kalau bahasa dulu undangan memilih. Iya. Nah, tapi di forum ini saya sampaikan dia sifatnya pemberitahuan. Kalau undangan nanti ada kesannya budaya lagi. Kalau orang tidak diundang tidak mau datang. Ini juga ribet kita ini. Ada kultur masyarakat tertentu kalau tidak diundang tidak datang karena tidak sopan. Jadi di forum ini saya sampaikan pemberitahuan hari pemilihan, tanggal pemilihan, lokasi TPS, nomor TPS dan siapa yang tercatat dalam data tersebut. Kemudian yang berikutnya calon yang manapun yang teman-teman pilih, kalau saya menganjurkan sih masa kampanye akan berakhir 23 November, berarti besok lusa sudah selesai kampanye. Tidak boleh lagi kampanye 24, 25, 26. Itu minggu tenang. Olehnya saya menghimbau kepada paslon dan tim hati-hati jangan kampanye di masa tenang bisa dibatalkan. Jadi kasihan sekali perjuangan, olehnya saya ingatkan. Kemudian yang terakhir kenapa harus rahasia pilihan? Supaya menjaga hal-hal yang tidak rasional terjadi setelah pemilihan itu. Kita saling menghukum, berbuat adil pada orang-orang yang sebenarnya harus kita adil. Kan ada kaidahnya itu, saya banyak ke kaidah ini. Iya. Jangan berlaku adil tetap berlaku adil kepada seseorang walaupun jangan kau tidak berlaku adil karena kau benci misalnya. Jangan kau dendam lantas kau tidak berlakukan adil. Nah boleh, masa lalu selesai. Iya. Depan kita perbaiki. Dia bagus saya pakai, kalau tidak bagus saya mau. Kalau budaya juga saya setuju bahwa tidak boleh lepas dari akar. Palu ini punya ciri khas sendiri dalam sejarah yang saya tahu tentang pilkada. Yang saya tidak mau sebut. Banyak saya mau cerita ini. Sejarah siapa yang menang. Kelihatan hanya nantilah. Intinya jangan pernah lupa sejarah Palu ini bagaimana untuk memenangkan kontestasi. Yakin saja yang akan duduk ini dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Olehnya kita dukung. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Heri dari Komunitas Historio Sulawesi Tengah dan juga Bang Idrus dari Ketua KPU Kota Palu. Akhirnya pendengar dari Bumi Negeri 1000 Megalit mewakili seluruh kerabat tim yang bertugas, saya Wadidina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.